Lu kan pengen masuk kedokteran, tapi Islam di Jakarta Islamic School, jadi gue pengen jadi dokter yang hafiz Quran, bro. waduh. Oke, bubur sumsum dimakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Jadi kali ini nih, ini pertama kali episode curcol atau curhat colongan podcast gue, yang dimana sekarang ini ada visualnya. Ada pertama kali di YouTube. Pertama kali. Dan gue punya slogan nih buat podcast gue. Apaan tuh? Curcol. Dan lagi ke podcast curcol, podcast biasa aja, tapi banyak pantunnya. Gila. Oke, bisa ya. Oke. Nah, dan episode kali ini gue itu bersama temen SMP, SMA, kuliah juga. Dan boleh kenalin dong satu-satu. Dari lu dulu deh, dari Bang Kanan. Nama gue Gibran. Nama panjangnya Gibran Alif Alevi. Gue sekolah 1 SMP sama dia di Semabel. Semabel Pride. Cuman SMA-nya beda. Gue di SMA 8 bareng temen gue yang ini. Berarti kalian pintar ya? Pintar, yang ini rada. Yaudah. Terus lu sekarang kuliah di mana? Gue kuliah di Universitas Indonesia. Mantap. Jurusan Ilmu Komunikasi. Terus lo? Ya, gua pengen dulu nama dulu dong. Iya boleh. Namanya Almer, nama gua Almer. Gua juga satu SMP sama Edo. SMA juga bareng Gibran di SMA 8. Terus gua kuliah di kampus Kuning juga, di teknik sipil. Kampus Kuning, terus sekali Kuning kalau semuanya. Gimana teknik sipil? Teknik. Dan ini mungkin belum tahu kali orang awam yang di YouTube ya belum tahu gue siapa. Oh iya benar. Berkenalkan nama gue Edo Maulana dan gue satu SMP dan SMA sama mereka. Gue SMA 26. Tapi kan kita deket-deketan. Dan sekarang gue kuliah juga di UI. Tapi kalian kan S1 dan aku udah 3 nggak apa-apa. Yang penting kerja. Oke. Ngomongin soal kuliah nih. Jadi tuh gue kenapa pengen buat visual di YouTube ini, dan tema hari ini tuh adalah keinginan dan kenyataan. Itu sesuai dengan baju gue. Baju gue itu tulisan semua akan indah pada hal bangga. Gitu. Nah, sebelumnya lu punya pengalaman nggak kayak misalkan lu mau, kan gue dengar nih waktu itu lu pernah cerita ke gue lu tuh pengen masuk kedokteran kan? Iya. Dari lu dulu nih Gim, lu kan pengen masuk kedokteran, tapi pada akhirnya lu kayak diombang-ambing otaknya, terus akhirnya lu malah masuk ilmu komunikasi. Itu ada pengalaman sendiri nggak? Kenapa sih lu bisa berubah pikiran gitu? Ada gue, jadi dari SD tuh gue pengen jadi dokter kan. SD nih gue SD Islam deket situ, Jakarta Islam School. Jakarta Islam School. Oh iya beda. Kita kasih tahu. Ini sekarang kita lagi di mana? Sekarang aja. Ada di Kopi 5 detik. Karena 5 detik banget ini. Detik banget. Mau dari manapun kesini pasti 5 detik. Oke. Lanjut. Gue SD Islam di Jakarta Islamic School, jadi gue pengen jadi dokter yang hafiz Quran, bro. Waduh. Itu salah satu sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul. Harusnya emang gitu ya, jadi dokter terus cerita berpacuan kuda kan. Ngambil mana? Terus tiba-tiba lu kenapa berubah pikiran pengen jadi dokter gitu? Jadi pas kok berubah pikiran pengen jadi dokter? Berubah pikiran dari dokter ke komunikasi gitu. Jadi gue pas SMA kan, gue masih pengen jadi dokter nih. Sampai kelas 12 semester 1 gue masih pengen jadi dokter kan. Terus pas gue lihat, gue inilah ngaca. Terus lihat kompetensi gue, kemampuan gue nih nggak bisa gitu jadi Terlalu berlebihan ya kayaknya. Apalagi masuk FK, gue kan orangnya rada males gitu ya. Akhirnya gue cari lagi kan pekerjaan yang banyak duit tapi nggak harus jadi dokter, ternyata banyak. Terus gue lihat, gue tuh berpacu kepada Wisnu Tama. Tahu Wisnu Tama yang bikin net? Mas Wisnu Tama. Tahu. Nah ya itu gue lihat dia hebat banget nih, bikin net juga channel favorit gue gitu. Gue juga kalau ketemu dia pasti gue biasa manggil Pak sih. Begitu ya? Pak Wisnu gitu. Wisnu masa terus? Iya kan nggak sopan kalau manggil Wisnu doang. Terus ya udah akhirnya gue lihat nih media-media apa nih? Gue nyari media-media kan, jurusan-jurusan yang kesana lah arahnya. Terus gue lihat ada vokasi broadcasting, wah enggak lah. Itu bukan lu. Gue mau lulus sarjana. Oh, iya. Akhirnya gue
Ya udah masuk ilmu komunikasi aja gitu. Iya. Oh, berarti emang berarti awalnya itu gara-gara lu ngaca dulu terus lu kayak nggak bisa nih kayaknya gue orang kayak gue masuk kedokteran gitu. Iya, soalnya gue tuh di Saintek tuh gue nggak suka banget soal fisika. Terus gue jurusan yang gue mau tuh cuma dokter doang. Jadi gue realistis aja dong. Iya. Terus kalau lu Mer ada nggak kayak pengalaman yang awalnya tuh lu pengen jadi ini tapi lu malah kenyataannya malah jadi ini gitu? Ada nggak? Sebenarnya gue nggak jauh-jauh banget sih dari apa yang gue pengen. Jadi sebenarnya dari dulu tuh gue pengen bisa sekolah teknik gitu. Tapi lebih tepatnya gue dulu tuh pengen di sekolah di FTMD ITB kayak gitu. Terus FTMD itu apa mesin ya? Mesin, iya. Tapi dapetnya ke sipil sebenarnya panjang banget sih Dok. Panjang banget ya? Panjang nih. Gak apa sih kan kita sini curcol aja, curhat colongan aja. Ya pokoknya ya dulu gua sekelas kan kelas 10 sama Gibran. Itu kurang lebih sama lah. Tingkah lakunya, nilainya, semuanya itu kurang lebih sama. Kayak ya ulangan nilainya 2000 pas soal sido lah. Terus nggak ada perubahan tuh sampai kelas 12 akhirnya gue niat untuk berubah. Tapi ya nilai-nilai gue segitu juga. Tapi tetap apa namanya? Nilai gue segitu juga. Tapi bingung ya? Ini wawancara yang sangat bingung ini. Nilai gue segitu juga, tapi gue tetap belajar. Akhirnya sampai suatu saat gue di SBM gak dapet gitu. Nah, iya kan? Gak dapet semuanya. Nah, di saat temen-temen gue tuh udah pada dapet, termasuk dia, termasuk lo juga udah pada dapet kan. Kayak ya banyak di situ banyak frame foto tuh yang gue sendiri belum dapet kayak kita juga gitu. Gue doang belum dapet kan waktu itu kan. Tapi lo kayak merasa pesimis gitu gak? Kayak kayak gue down banget gitu. Iya pesimis. Sebenarnya bukan pesimis sih, down sih lebih tepatnya kayak daun pas enggak wow oke. Iya jadi pas apa namanya pas gua nggak dapet sebenarnya down karena ini sih sebenarnya gua ngerasa satu-satunya yang bisa gua kasih ke orang tua gua tuh dengan dapat PTN ini menurut gua. Karena gua nggak ngerasa gua ngapa-ngapain di SMA kayak pelajaran juga. Lu nggak belajar di SMA? Enggak. SMA kan sebenarnya main-main doang. Sebenarnya gitu. Sekolah cuma Gue kira tuh SMA doang. Gue kira tuh SMA 8 tuh kayak anak-anaknya ambis atau kayak tiap hari buka baca buku. Ambis anak-anak ambis cuma ya seperti gua dan Gibran juga banyak. Enggak banyak sih dikit. Terus apa namanya? Ya gue tuh rasa satu-satunya hal yang bisa gue kasih ke orang tua gue saat ini nih ya gue dapet kuliah di PTN. Nah saat itu gue benar-benar nggak dapet tuh sampai akhir banget tuh pengumuman mandiri TB gue nggak dapet kan. Nah itu gue down banget. Cuma ya alhamdulillah teman-teman gue tuh selalu nge-support gue. Akhirnya gue nangis lebih dari sejam tuh sebenarnya. Oh iya. Iya itu nangis paling lama gue dah kayaknya. Terus tapi di hari itu doang. Selanjutnya untungnya teman-teman gue pada ngebantu gue gitu, bahkan ngajarin gue juga. Akhirnya gue lanjut, gue ikut undip tes, gue ikut tes UI juga. Terus akhirnya alhamdulillah keterima. Tapi lu juga sempat swasta nyoba? Sempat nyoba swasta. Nah ini yang kocak juga nih. Jadi gimana sih. Jadi, sebelum ini apa nih passwordnya nih? Tangan gue aja. Dengar proses masuk UI-nya kan? Apa? Proses masuk UI-nya juga kan? Iya dong. Nanti ini dulu nih. Ini pengalamannya juga seru ini. Seru banget. Jadi apa namanya? Ya pas waktu itu tuh ini ntar gue kasih musik sedih ya. Jadi waktu itu apa namanya? Gue udah nggak dapet tuh di pokoknya sisa pengumuman tuh Undip sama UI. Nah tiba-tiba gue nemu daftar Telkom apa namanya golongan terakhir lah Telkom. Terus gue daftar pengen nilai TBK terus dapet. Nah pas dapet itu tuh gue harus bayar di saat pengumuman UI sama Undip tuh belum ada. Hamin berapa? Hamin 2 enggak Hamin 4 pengumuman Undip. Jadi gue udah ujian UI sama Undip. Tapi gue udah dapet Telkom. Nah di saat itu tuh Telkom tuh harus bayar. Nah mak gue bilang ke gue gimana Mer kalau orang tua gue bayar itu kalau pas Undip atau UI dapet mak gue kayaknya nggak bisa bayarin.
kayak gitu. Gambling dong ya? Iya, gambling banget tuh di situ. Gue tuh kayak bener-bener bingung juga sebenarnya. Gue dapet teknik elektro waktu itu. Nah nyokap gue apa namanya? Ya gue cuma bisa cuma terserah nyokap gue aja. Oh iya. Akhirnya nyokap gue bilang ya udahlah Mer, Bismillah dilepas aja. Akhirnya dilepas Telkom dan alhamdulillah ternyata yang 2 terakhir itu malah dapet. Dan berarti emang doa ibu tuh. Doa ibu, iya. Doa ibu tuh yang biasa di truk-truk kan? Iya. Ini gambarnya cewek. Iya benar. Terus kalau lo Gip, lo kan apa namanya bisa dibilang kan lo awalnya SMA itu kan IPA kan, anak IPA. Iya, SMA. Terus lo belajar IPS lagi dong. Belajar IPS. Terus gimana tuh kayak lo penyesuaian lo ke anak IPS gimana? Karena gue awalnya maunya dokter kan tadi sampai kelas 12 semester 1 akhirnya pas di kelas 12 semester 1 akhir gue baru pindah haluan ke Sosum. Terus gue belajar Sosum mulai di semester 2 kelas 12 semester 2 terakhir tuh 6 bulan gue belajar buat ngejar UTBK-nya lewat Inten terus sering-sering bahas soal sama Zenius. Ada gitu ya Zenius gini ya? Zenius. Oke. Terus ya udah gue belajar. Terus Zenius ada kartu hijau tuh. Ya terus. Akhirnya Beda. Oh beda. gue UTBK di Bandung sama teman-teman 8 gue ya kan. Sama gue Gip ya, sama gue Gip. Satu hotel. Habis itu udah deh nilai gue alhamdulillah. Apalagi nih milih dulu kan, milih. Terus kata gue konsul ke guru inten gue. Guru inten gue bilang katanya ini kalau pilih nomor 1 di komunikasi UI kayaknya bakal ketendang gitu. Terus disuruh pilih pilihan kan 2 pilihan tuh. Yang pertama gue disuruh milih hukum sama yang kedua komunikasi Unpad aja katanya. Terus akhirnya gue ini aja beraniin aja kan pas hari H-nya gue pilih komunikasi UI tanpa sepengetahuan nyokap gue gitu kan. Waduh. Komunikasi UI sama udah pilihan gue lupa deh pokoknya. Pas pengumuman wah gue dapet nih, gue seneng banget, gue terharu kan akhirnya langsung nongkrong kayak kan nangis tuh nangis udah nih nelfon nyokap terus nyokap bilang oh beneran dapet deh gitu. Padahal nilai gue sebenarnya kalau di kom hampir paling kecil tuh. Terus kayak nyokap gue untung Gibran ini ya keras kepala ya dapat juga ujung-ujungnya gitu. Emang lo keras kepala coba. Oke, keras sih kepala lo sih. Oke. Nah, kan kita bicarain tentang tadi kenyataan dan keinginan itu kan sama nih pengalaman lo tadi gitu kan. Nah, gue mau nanya dong sama kalian nih. Kalian sebenarnya punya cita-cita sendiri nggak sih kayak lo punya dari kecil pengen jadi apa? Kayak gue nih, gue pribadi dulu tuh emang gue tuh agak aneh ya. Gue tuh dulu pengen sampai jadi sih aneh. Iya sih, emang sih. Maksud gue dulu itu pengen jadi seorang astronot. Jujur. Karena gue bisa kok. Enggak kayak gitu. Karena bisa sih kalau jadi kayak ini kan apa namanya yang acting astronot gitu kan bisa. Gitu kan. Nah, gue awalnya pengen jadi astronot karena waktu kecil tuh gue kayak dikasih buku-buku tentang alien segala macam. Gue tertarik tuh kalau dulu. Iya. Nah, tapi kalau sekarang tuh entah kenapa Jadi alien ya? enggak, gue tuh sekarang tuh pengennya sebenarnya ini agak aneh juga sih ya. Kayak gue pengen jadi public figure lah katanya istilahnya. Influencer. Kalau jadi artis gitu kan. Tapi kan artis kan definisinya banyak nih. Tapi gue lebih pengen jadi aktor gitu. Soalnya gue tuh hidup gue tuh penuh dengan drama. Jadi kayak gue udah nggak perlu. Oke. Kalau lu gimana Mer? Lu punya nggak kayak cita-cita? Yang beneran nih. Ini beneran nih, jangan buat ya. Iya benar. Jadi sebenarnya dari dulu tuh gue pengen buat pesawat sih sebenarnya. Ini kalau serius. Ini serius benar. Iya. Tapi ya udah kan, makanya gue pengen sekolah mesin kan. Ternyata dapetnya sipil, alhamdulillah gue seneng banget juga, nyaman di sipil. Ya udah. Terus sekarang nggak ganti cita-cita? Apa belum? Bikin bandara ya kali. Sama ini bikin patung pesawat. Bikin patung pesawat kali ya. Patung pesawat. Iya bisa. Oh berarti lo pengen yang buat patung pesawat. Karena sekarang gue kayaknya susah untuk sekolah mesin kan. Maksudnya udah dapetnya sipil, ya mungkin itu. Gue pengen bikin patung pesawat aja. Kalau lo Gip, lo ada kayak, lo kan ada komunikasi nih. Apakah sama juga pengen kayak gue jadi artis atau public figure?
awalnya kan tadi gue pengen jadi bentar gue pengen minum kopi 5 detik dulu. 5 detik gue berasa adem banget nih. Oke. Itu iklan banget ya. Iklan banget ya. Sama belajar di Zenius. Zenius gak masuk tadi. Oke, terus. Tadi apa pertanyaannya, Sayang? Lu punya nggak kayak cita-cita yang maksudnya dulu tuh jadi apa, sekarang berubah gitu kayak tadi gue? Gue tuh kan tadi dokter, terus gue ganti jadi pengen jadi Wisnu Tama. Terus lu pengen jadi Wisnu Tama? Pengen jadi semacam Wisnu Tama. Gue bikin kanal TV sendiri kan. Oke. Terus makin kesini makin realistis lagi gitu. Jadi gue sebenarnya nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Tapi cita-cita gue masih pengen jadi Pak Wisnu Tama. Tapi makin kesini kan karena makin realistis tadi, jadi gue bingung lagi nih karena setelah gue belajar di kuliah ternyata yang kalau belajar di kuliah gini, online. Ini penjurusannya kayaknya kurang banget nih buat kalau mau jadi Wisnu Tama, apalagi Wisnu Tama sekolah di luar negeri nggak sih dia dulu? Iya, di Amerika kalau setahu gue. Dia ya udah akhirnya gue kayak pengen jadi budak korporat aja lah dulu awal-awal gitu, sambil merintis usaha kecil-kecilan lah, nanti kalau udah kaya baru gue beli mansion di mana-mana. Benar. Penting gue pengen jadi kaya dan gue yang buat gue ya? orang lain sih. Beliin gue ya? Beliin patung pesawat. Karena balik lagi gue ngelihat kompetensi gue kayaknya kalau jadi Wisnu Tama Kenapa gitu? kurang juga ya. Kenapa? Kurang bisa juga. Kurang bisa juga. Iya sih, emang Pak Wisnu Tama. Realistis aja lagi gitu. Enggak lah, masih bisa. Masih bisa. Bisa lagi. Masalahnya ya terkadang tuh kita tuh kalau kata Pak Soekarno kan pernah bilang bermimpilah setinggi langit gitu kan. Lo boleh mimpi setinggi langit asal jangan kelewat dari awan. Gak apa-apa juga kan, selama masih ada awan mah gak apa-apa. Ada batasannya kayaknya. Lo boleh mimpi tapi gak usah di atas awan gitu. Ngerti gak perubahan gue? Bukannya harusnya di atas awan ya? Maksudnya mimpi setinggi mungkin soalnya kalau jatuh masih ada awan. Itu maksud gue. Nanti ada tulisan ini ya yang kayak channelnya ini apa Uus kan ada tuh yang tulisan warna-warni, nanti ada